bebas. Mana? Om, dia halus ya. Kurang kata si Kang Dang perusahaan kami tahun ini potong kuahnya apa? Coba dia kan di sini gini aja. Oh gini. Punten ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh gini cara keren. Ada buka dulu. Nah, cara bukanya kan. Set. Kurang menurut Kang. Wah. Warna kuning. Kita mencenya tinggi. Ini termasuk yang baru dan ini juga akan dikembangkan di sini. Terima kasih Pak Ahmad sebagai CEO mencoba memberi pencerahan kepada kita semua. Siapa tahu ada petani yang berminat atau besok lusa ada edukasi dan tinggi. Jadi vitamin mungkin kajiannya lebih itu lagi. Tapi poin penting kami bagaimana kita sama-sama memanfaatkan potensi yang ada. Kita punya tanah yang subur, punya luasan yang luar biasa. Nah, kita bisa kolaborasi, kuncinya kolaborasi, insya Allah ada perbaikan kehidupan ke depan. Nah, ini petani juga yang akan berminat tentu akan diedukasi, diberi pengarahan dan bantuan. Saya kira ada tambahan. Cekap Pak. Cukup jadi ciri khas baru buat Kota Kuningan ya harapan kami Pak Bupati, biar masyarakat makin tahu warna kuning dekat dengan Kuningan. Nah, mantap. Oke, terima kasih ya. Satu lagi mungkin Pak. Ya. Jadi dengan adanya destinasi ini, wisata ini akan memperkuat Kuningan sebagai destinasi wisata. Ya. Menyebut baik. Prospektif ini Pak, luar Ya, biasa. karena kita punya Kuningan B, bagaimana Kuningan menjadi daerah tujuan wisata. Nah, salah satu upayanya ini juga bagian yang kita tuju untuk wisata-wisata dari luar Kuningan ke sini, karena kita punya kalender of event. Mudah-mudahan nanti Pak Haji juga bisa ada event apa masuk kepada gabung kepada pemerintah daerah. Turnuhun. Siap. Kuningan. Ini apa namanya, buah naga kuning sekarang udah waktunya panen ya Pak ya. Ini panennya 2 bulan sekali. Nah ini udah matang ya Pak. Kalau ciri udah matang siap panen. Ininya udah hijaunya udah nggak segar lagi Pak. Nah kalau misalnya masih segar itu belum bisa diambil. Ini kalau misalnya untuk matangnya kita paling 2-3 hari lagi. Gitu Pak. Untuk panen itu dari penyerbukan, dari bunga ya, dari bunga itu pas bunga kita udah penyerbukan malam, nah itu dari penyerbukan sampai panen tuh 2 bulan Pak. Oh, 2 bulan udah 2 bisa bulan panen ya? maksimalnya ya. Misalnya dari ke luar daerah yaitu dari Thailand Pak. Nah ini buah naga kuning itu sebetulnya agak rumit ya Pak ya, untuk harus diserbukan dengan buah naga merah juga. Kalau buah naga kuning kalau nggak diserbuk oleh bunga naga merah itu akan rontok Pak, jadi nggak berhasil, nggak bisa memanen gitu Pak. Jadi kalau kuning sama kuning itu diserbuknya itu akan rontok, tapi kalau diserbuk dengan bunga naga merah itu hasilnya akan maksimal 99% insya Allah kita bisa memanen. Terasanya emang kalau yang kuning ada asam-asam teksturnya Pak. Kalau merah sih setahu saya nggak ada asamnya ya. Gimana sih? Ya. Cuman ini kayak untuk manfaat aja Pak. Gitu.
luas lahannya Pak? Luas lahannya 2 hektar, ada sekitar 4.500 pohon yang ditanam di sini, dikali 4 benih ya, sekitar 16 ribuan. Tapi ini kita sudah menanamnya sudah hampir 3 tahun. Jadi artinya kita memang petani invest dulu tanpa mendapatkan hasil dalam periode itu, baru setelah dia usianya cukup baru memperoleh hasil. Jadi Pak ini sebetulnya butuh sekali dukungan dari pemerintah, karena nggak mungkin kalau petani-petani kecil itu bisa menahan keuntungan selama 2 tahun yang cukup lama. Makanya kami juga tadi sampaikan gimana ada peran aktif dari pemerintah kabupaten. Tadi saya menyebutkan Banyuwangi itu salah satu benchmark yang kita bisa jadikan contoh untuk pengembangan budaya buah naga. Apa untuk pengunjung sendiri untuk masuk ke sini ada biaya? Enggak, kita nggak kenakan biaya. Ini tidak kenakan free. Tapi bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi seperti bagaimana peroleh bibitnya, bagaimana merawat dan memetiknya, kita siapkan tour guide. Biar mereka langsung interaksi sama petani dan mereka mendapatkan ilmu. Dan Itu kan gratis. itu ada biayanya kalau mau tour guide-nya, karena itu ilmu ya. Nah, itu kenakan biaya, tapi nggak mahal kok. Kita kenakan itu sekarang Rp10.000 Per orang. Jadi kalau pengen tour itu sekitar kira-kira 45 menit, dengan uang 10.000 mereka dapat ilmu. Ya mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan di wilayah masing-masing. Mereka juga bisa petik langsung. Mereka bisa petik, maka konsep kita ini metik langsung dari kebunnya. Di sini juga ada kopi, juga ada layanan kesehatan. Kesehatan apa itu Pak? Ya, Layanan kesehatan. layanan kesehatannya berupa kecantikan dan dokter gigi. Jadi di bawah nanti akan bisa lihat ada dentalnya di situ. Untuk di Kuningan sendiri Pak, selain di Sakanuduk di mana lagi udah Pak? Saya belum lihat ada yang serius ya menjadikan ini budidaya di Kuningan. Jadi saya bisa katakan kami yang pertama kali yang serius. Kalaupun rumahan saya kira banyak, tapi nggak cukup serius untuk punya sekian banyak meter gitu ya buah dan menjadikannya ini sebagai tempat wisata. Saya kira baru pertama kali kita ini sangka. Dan sebelumnya cocok ya Pak untuk di Kabupaten Kuningan tanaman ini untuk dikembangkan? Ketinggian ideal dari tanaman ini adalah 600 mdpl dan di wilayah Sanganurip, Cilimus itu pas ideal. Kalau dia lebih tinggi lagi di misalkan Palutungan, Cigugur, itu nggak cocok jenis ini, harus jenis yang lain. Dan kita bisa lihat bandingkan dengan teman-teman di Banyuwangi, buah kita jauh lebih besar. Kenapa? Karena ketinggiannya pas. Di Banyuwangi itu lebih banyak dataran rendah, pesisir pantai gitu, jadi lebih kecil buahnya. Dan kita, saya bandingkan bisa 2 kali lipat besarnya, karena ketinggian yang pas. Pak, pemasarannya kemana Pak? Kita pemasarannya pertama memenuhi kebutuhan pengunjung aja udah cukup kewalahan. Tapi kita pelan-pelan memperkenalkan ini ke toko buah ya di Jakarta. Artinya kebutuhannya ini permintaannya banyak, cuma suplainya masih sedikit. Awalnya kan COVID. Covid tadi apa ya? Nah, jadi COVID itu saya uji coba hidroponik, berhasil. Cuman kan skalanya tanaman cepat istilahnya panen ya. Tapi banyak orang yang main. Nah, kemudian kami coba kembangkan apa yang tidak banyak orang panen tapi usia tanamannya bisa 50 tahun. Nah, ini bisa 50 tahun, Pak. Jadi kami nggak perlu replanting dalam waktu yang singkat gitu. Jadi ini tanam memang di awalnya besar, tapi tiba-tiba ini bisa kita panen selama 50 tahun. Nah, saya kira ini pentingnya petani ya. Petani itu kan dua, sabar dan loyal, Pak. Sabar dan setia. Makanya cari istri harus petani, Pak. Jadi kan dia sabar. Kalau dia nggak sabar, nggak setia, dia udah dibongkar, Pak. Iya. Kita nunggu, dan itu adalah biaya. Alhamdulillah kami bisa cover itu, tapi kalau petani yang lain belum tentu. Makanya kalau seandainya serius, banyak metode untuk membantu petani yang model tanamannya kayak begini, Pak. Seperti misalnya pembiayaan murah, kemudian bantuan pemasaran, dan ini udah ada sukses story-nya. Maka saya cerita ke Pak, berarti kalau seandainya serius, agriculture dapat, wisata dapat, ini konsep yang paling baik menurut kami.